Yesus akan selalu berkati, akan selalu berkati. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menyenangkanku, peliharaku seumur hidupku. Mari kita akan pujian, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau yang menyertai hidup kami. Kami sungguh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu, berbicara buat setiap kami, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, apapun yang kami dengar pagi hari ini, kami percaya kami diberkati. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas. Terima kasih Bapa, setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Judul atau pesan Tuhan berbicara tentang bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota. Mari kita lihat firman Tuhan, surat Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Inilah yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Roma 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, Bapak Ibu. Isi pesannya adalah tentang nasihat. Kalau kita lihat ayat 9 sampai 21, ada begitu banyak nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma dan juga kepada setiap kita sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu. Salah satu yang menjadi dasarnya adalah ayat 11 perenungan kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saya akan membacakan inti pesan Tuhan, Bapak Ibu. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Dikatakan seperti ini. Tuhan menyatakan bahwa tetap lakukan fungsi kita sebagai penerang bagi kota dan pemberi rasa hangat bagi sesama. Jangan tanggalkan atau gantungkan jubah, tanda kutip Bapak Ibu, status dan fungsi kita sebagai orang percaya. Tanda sedang beristirahat atau terlepas apakah kita seorang pelayan Tuhan di gereja ataukah sebagai seorang jemaat biasa. Di tengah kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana orang-orang menjadi terbatas beraktivitas kesehariannya, namun jangan sampai ikut meliburkan, tanda kutip, fungsi utama kita sebagai orang percaya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya gini Bapak Ibu, Tuhan mau kita tetap berfungsi sebagai terang bagi bangsa, bagi kota, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Bukankah Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14, dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya mau sampaikan bahwa inilah waktu di mana kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan melupakan fungsi kita sebagai penerang Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dua hal Bapak Ibu. Hal yang harus kita lakukan supaya roh kita terus menyala-nyala bagi Tuhan dan menerangi kota. Poin yang pertama yang harus kita pelajari adalah tetap layanilah Tuhan. Dasar firman Tuhannya adalah Roma 12 ayat 11. Saya melihat bahwa salah satu tanda orang yang bernyala-nyala bagi Tuhan adalah tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab kita Bapak Ibu? Tanggung jawab kita adalah melayani Tuhan. Inilah tugas kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Yang menjadi fokus perenungan kita adalah kata layanilah Tuhan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, apapun kondisi kita saat ini, saya mau sampaikan bahwa kita harus tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Saya melihat tentang bahwa kata layani Tuhan di sini menunjukkan atau merujuk kepada tugas kita sebagai gereja Tuhan. Tugasnya apa? Menjadi terang bagi bangsa, menjadi terang bagi kota, menjadi terang bagi lingkungan, menjadi terang bagi keluarga-keluarga, dan menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita bisa lihat dalam Markus pasal 10 ayat 45. Yesus berkata apa?
Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani. Saya merenungkan hal ini Bapak Ibu. Tuhan panggil kita bukan hanya untuk dilayani, tetapi firman Tuhan mengatakan untuk melayani seperti Kristus melayani. Apa tujuan Rasul Paulus menyampaikan hal ini Bapak Ibu? Ternyata tujuan Rasul Paulus adalah gini. Tujuan Rasul Paulus menyampaikan hal ini adalah supaya jemaat Roma memahami panggilan. Panggilan apa? Panggilan mereka sebagai tubuh Kristus, sebagai gerejanya. Mari kita lihat Roma 12 ayat 4 sampai 5. Inilah yang menjadi gambaran. Berbicara tentang tubuh Kristus. Ayat 4 saya akan bacakan sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat yang kelima, demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lainnya. Jadi kita bisa melihat tentang gambaran dari ayat 4 sampai 5. Dikatakan apa? Kita memiliki satu kesatuan tetapi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contoh gini Bapak Ibu. Mata, fungsinya beda. Tangan, fungsinya beda. Kaki, fungsinya beda. Tetapi dalam sebuah kesatuan. Nah, Tuhan mau kita berfungsi sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin pernah kita belajar tentang tiga tugas umum gereja Bapak Ibu. Yang pertama itu diakonia, yang kedua marturia, koinonia. Apa itu diakonia? Melayani Bapak Ibu. Gereja memiliki tugas untuk hadir apa? Di tengah-tengah masyarakat. Tuhan utus kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Sebagai apa? Sebagai wujud dari pengabdian kita kepada Allah. Bapak Ibu boleh lihat Matius pasal 25 ayat 42 sampai 44. Tugas kita adalah melayani Bapak Ibu. Tugas yang kedua adalah bersaksi. Gereja menjadi pusat kesaksian. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang kabar baik. Bukan memberitakan tentang sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang membangun, sesuatu yang membangkitkan, sesuatu yang menggairahkan Bapak Ibu. Ini tugas kita. Memberikan kesaksian, memberikan tentang kesaksian tentang pengharapan di dalam Kristus. Ini tugas kita, tugas gereja. Yang ketiga adalah koinonia, bersekutu. Saya merenungkan bahwa inilah waktu yang tepat untuk setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk bersekutu di dalam keluarga kita atau dimanapun kita berada. Persekutuan ini menurut saya Bapak Ibu sesuatu yang sangat inti yang kita butuhkan saat-saat ini. Karena lewat persekutuan dengan Tuhan ada kekuatan yang baru, ada gairah yang baru, ada semangat yang baru, ada roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan kita harus renungkan ini Bapak Ibu. Artinya Tuhan kita mau menjadi terang. Tuhan mau kita berfungsi dalam kondisi saat-saat ini yang kita sedang hadapi bersama-sama. Jadi poin yang pertama yang kita pelajari adalah tetap layani Tuhan. Ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Tugas gereja. Tugas orang-orang percaya. Jadi kondisi apapun yang kita hadapi, tetap layani Tuhan. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan? Tetap bertekun dalam doa. Salah satu tanda orang yang bernyala-nyala bagi Tuhan adalah tekun dalam hal berdoa. Tidak ada istilah kata libur dalam berdoa. Yang ada adalah libur sekolah, bukan libur berdoa.
Berdoa adalah keharusan bagi setiap kita sebagai kerja Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya di tengah-tengah kondisi yang tidak membaik ini, Bapak Ibu, saya percaya lewat doa Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan, Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang menjadi fokus perenungan kita adalah kata bertekunlah dalam doa. Saya percaya adalah doa adalah senjata yang paling ampuh yang kita butuhkan saat ini. Bukankah firman Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Dan di dalam Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Saya sangat percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita kembali kepada surat Roma pasal 12 ayat 12, Paulus tidak mengajarkan jemaat di Roma, yang penting kamu berdoa. Yang Rasul Paulus ajarkan adalah bertekunlah dalam doa. Tentu ada maksud dan tujuannya ketika Rasul Paulus menyampaikan itu kepada jemaat di Roma, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita bingung, Tuhan, kalau saya mau jadi terang, kalau saya mau jadi berkat di tengah-tengah bangsa kita ini yang sedang menghadapi sesuatu yang tidak baik, mungkin kita bingung, Bapak Ibu. Mau jadi terang gimana gitu? Saya mau sampaikan kita tidak perlu bingung. Cara yang paling sederhana adalah jadilah pendoa bagi kota, jadilah pendoa bagi keluarga, jadilah pendoa dan jadilah cahaya bagi bangsa kita. Ini yang harus kita lakukan. Mungkin kita bertanya, Tuhan, saya mau jadi terang bagaimana? Saya merenungkan salah satu yang paling baik yang harus kita lakukan adalah mengambil waktu. Untuk apa? Untuk berdoa bagi bangsa. Menjadi tiang, menjadi cahaya bagi bangsa kita. Saya mau dorong setiap kita, Bapak Ibu, ambil bagian, bergandengan tangan bersama-sama untuk menerangi kota. Dengan cara apa? Tetaplah bertekun di dalam doa. Ini sederhana buat setiap kita, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lakukan dengan konsisten, saya percaya kuasa Tuhan akan nyata di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.